Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kembali lagi dengan aku Givari Lionel Wimantara. Aku jarang-jarang ya bikin video offline mungkin ya. Jarang-jarang, biasanya ke lab. Untuk kali ini karena mungkin akan kalau di lab gitu ya, akan sebentar dan ada beberapa yang ingin aku tunjukkan gitu. Takutnya kalau di lab itu susah nanti ngeditnya. Jadi aku, di-offline-in gitu ya, di-offline-in biar aku bisa diedit gitu ya si videonya. Masih dengan pembelajaran aku yaitu HTML ya. HTML kita meneruskan yang kemarin kita belajar tuh mengenai JavaScript. Ah, di JavaScript kita hanya, aku gede agak kegedean gak ini teh? Ini kegedean ya? Ya, begini aja. Kegedean kayaknya tadi. Oke, di JavaScript ya, kemarin kita belajar tentang cara pemanggilan dan cara penggunaan dari tag script itu sendiri. HTML memfasilitasi JavaScript, memfasilitasi script Java gitu ya di tag script. Jadi kita bisa membuat function ataupun apa ya, kayak buat ngubah elemen HTML gitu ya menggunakan JavaScript ya, dengan tagnya itu script dan beberapa apa sih ini teh, perintah-perintah ya. Yang paling umum digunakan yaitu dengan metode document.getElementById ya, metodenya itu. Ini nanti masuknya ke DOM, kalau nggak salah itu Dynamic Object Model kalau nggak salah. Dokumen objek model ya, seperti itu. Nah, untuk JavaScript ada kelas lain nanti ya di sini. Ini pembahasan seperti CSS karena hanya pengenalan saja bagaimana sih penerapan JavaScript di HTML seperti itu ya. Untuk yang tidak support script ataupun JavaScript-nya dimatiin sama browsernya, kita bisa menggunakan tag yang namanya NoScript. Nanti jika emang browsernya nggak disupport ataupun dimatiin JavaScript-nya, nanti akan misal ya ini mengeluarkan ini, sorry your browser does not support JavaScript, seperti itu ya. Oke, langsung saja untuk next chapter ya. Ini mengenai tentang file path. File path apa sih? Ya biasanya kita gunain pas pemanggilan aset gitu atau kayak file gitu ya yang ada di folder ataupun di luar folder gitu, seperti itu. Nah, kita baca dulu ya. Jalur file atau file path menjelaskan lokasi file dalam struktur folder situs web. Nah, contoh di sini seperti ini ya, pemanggilan gambar seperti ini. Nah, untuk yang contoh pertama ya, path-nya itu image src picture.jpg. Yang deskripsinya adalah picture.jpg ya. Gambar.jpg ini filenya itu berlokasi di folder yang sama ya dengan halaman saat ini. Terletak di folder yang sama. Oke, nanti aku akan tunjukin sekalian, mungkin kita bahas sedikit tentang PS Code mungkin ya. Mungkin. Oke, jika yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini image. img src image slash picture.jpg. Nah, kalau ini di gambarnya picture.jpg-nya itu berada di folder image, tapi di dalam folder yang sama katanya tuh. Oke, nah terletak pada folder gambar di folder saat ini. Jadi oke, nanti aku akan tunjukkan. Nah, kalau yang bawah gimana? Nah, kalau yang bawah yang pakai slash duluan ya. Yang pakai slash duluan itu si file gambarnya itu berlokasi di image. Di image folder di sini. Tapi, tapi ada tapinya. Nah, terletak di folder gambar di root web
saat ini. Jadi apa ya, di root kayak di file ininya, jadi nggak satu folder gitu, kayak kayak yang ini, tapi ini lebih luar lagi, kayak gitu. Nah, kalau yang bawah gimana? Kok ada titik-titik gitu ya? Kalau ini biasanya buat naik ke, mana sih? Kok hilang? Nah, file picture-nya itu terletak di folder satu tingkat lebih tinggi di folder saat ini. Ya, misalnya, kita punya file itu, misal kita buat folder namanya apa, di dalamnya itu ada folder image, dan di dalam folder image itu ada picture, di luar folder image itu ada yang namanya halaman kita ya, .html itu. Nah, seperti itulah. Kalau nggak salah tuh hampir kayak gini, tapi kita tinggal kasih titik-titik doang sih. Nah, oke, nanti akan aku contohkan. Aku juga agak bingung kalau ini teh bagusnya yang mana gitu ya. Oke. Terus, nah, a file path describe the location of file a website sites for the structure. Nah, jalur file menjelaskan lokasi file dalam struktur folder situs web. Jalur file digunakan untuk menautkan ke file eksternal. Nah, biasanya halaman lain, terus folder gambar, terus folder atau file CSS ataupun JavaScript. Nah, untuk absolute file path itu biasanya menggunakan ataupun kita ngambil dari luar gitu ya. Nah, seperti ini. Ini udah banyak dicontohin di apa sih namanya, di image ya, kalau nggak salah. Bisa dibuka lah kalau teman-teman penasaran. Seperti itu. Nah, the image img tag explain, menjelaskan. Sudah dijelaskan di chapter ya, di bagian keluar ya. Di bagian HTML image. Nah, di bab, chapter itu bab ya. Nah, udahlah di sini ya kata itu. Terus relative file itu seperti yang ini ya, relatif. Nah, kita baca aja lagi lah. Nah, jalur relatif menunjukkan file yang relatif terhadap halaman ini. Contohnya berikut. Menunjuk ke file folder gambar yang terletak di akar web. Maksud akar itu root ya, di akar web itu root. Nah, contohnya seperti ini ya, di folder lain ini. Nah, best practice ya, seperti itu. Udah, jadi gitulah file path. Oke, waktunya aku nunjukin ininya deh, contoh-contoh ya. Aku buka dulu VS Code-nya. Sebentar. Yeay, malah ngelik. Inilah contohnya ya. Nah, aku punya folder yang namanya HTML. Kita bagi dua aja. Nah, biar langsung kita in ya. Nah, aku punya dua folder, satu folder HTML. Ini ya, ini nama foldernya. Di dalam folder ini ada image. Yang satu bima.png, yang satu favicon. Ini sudah dibahas sih. Nah, yang satu ini HTML-nya aja ya. Ini kegedean kayaknya.
Kelihatan nggak? Segini lah ya. Oke, kita coba ke relative image. Oke. Oke, nah pemanggilan, contoh pemanggilan. Kita tutup dulu ya. Tuh. Nah, kita gitu. Oke. Kita langsung praktekin. Kelihatan lah ya. Image kita di sini coba. Image. Nah, search-nya tadi ada apa aja sih punya aku? Ada Fabicon dan Bima. Kita coba Bima aja ya. Nah, kalau yang masih satu folder gitu ya, kan ini satu folder ya. Nah, index dan image-nya itu satu folder. Ya kita bisa langsung aja Bima ya. Alternatifnya apa? Bima aja. Nah, kita save coba. Tes, kita coba buka, open browser. Kita loncat ke sini. Nah, udah ya. Nah, ganteng banget. Seperti itu. Nah, ini untuk yang satu folder. Jadi maksudnya si file rootnya, si file webnya itu masih dalam satu folder yang sama. Di sini contohnya aku, salah bung. Nah, di sini aku contohnya kan HTML. Folder HTML ini di dalamnya ada index, ada 2 image. Seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kalau kita tambah folder ya, new folder. Namanya apa? Image. Nah, kita masukin 2 yang Bima aja lah. Yang Bima ini ke do you want move ya. Oke. Bima udah di sini ya, udah ada di image. Kita coba. Nah, dia hilang. Tapi ada alternatif karena ini ya. Sekarang bagaimana cara mengakses file si Bima ini ya? File foto, file image, file gambar. Kita bisa menggunakan, yang pertama kita hapus dulu. Biasanya gini. Garis miring. Nah, keluar tuh ya. Ketik dulu garis miring. Di PSK tuh enaknya kayak gini. Kalau nggak salah di tabel teks juga sama, di kode editor yang lain juga sama. Oke, kita pilih yang image. Nah, terus di dalamnya ada Bima ya. Di dalamnya ada Bima. Enter. Save lagi. Dan loh, kok nggak nyala? Nggak nyala. Nggak ada ya dia? Loh, kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Great. Harusnya ada sih. Walawe, kok dia gak mau. Oke, kita coba baru aja. Oke, dia masih gak mau. Apa coba yang salah? Oke, kita coba lihat. Kalau nggak pakai, oke, langsung aja image. Oke, image saja Bima. Kita coba. Nah, oh jangan pakai. Oke, jangan pakai slash ya. Oke, jangan pakai slash. Kalau pakai slash dia nggak mau. Karena apa? Karena dia keluar dari folder. Misalkan gini nih, dibacanya kayaknya gini nih dibacanya. Image, ambil gambar Bima dari keluar gitu ya. Masuk enggak. Kan ini aku di luar nih. Masuk ke folder image. Lalu ambil gambar Bima gitu. Kalau kayak gini kan dia gak ada. Tapi sih harusnya kan jadi relatif ya. Oke. Ini mah kan keluar dari folder image. Lah. Nah, dia gak ada. Kalau gini, berarti yang aku terapin itu yang apa tadi namanya? Yang ini teh. Ini ya.
Nah, ini tuh termasuk ke bukan ya relatif. Relatif. Nah, dalam contoh berikut, jalur merujuk ke folder gambar yang terletak folder saat ini. Nah, ini folder saat ini, cenah. Relatif. Oke. Ini relatif, yang ini mah apa tadi cenah? Saat ini dalam contoh berikut, jalur merujuk ke file di dalam folder gambar yang terletak di akar web saat ini. Oke, kenapa ya tidak bisa? Kenapa ini tidak bisa? Coba gitu. Nih. Oke. Berarti aku keluar dulu nih, keluar dari folder HTML berarti ini teh. Oh. Terus masuk ke image. Bima. Oh, aku ini berada di luar folder HTML sebenarnya, jadi dia gak ada. Nah, kalau ini aku berada di folder HTML. Nah, maksudnya berada di folder HTML itu gimana sih? Nah, aku kan ini berada di HTML. Nah, di HTML ini ada di folder lain gitu. Aku kan bikin foldernya dokumentasi front end. Nah, di dalam dokumentasi front end itu ada folder HTML gitu. Jadi ada folder di dalam folder seperti itu ya. Jadi aku tadi keluar. Kalau gini, nah kalau gini aku berada di folder yang namanya dokumentasi HTML. Oke, contohnya kayak gini deh. Kita tambah lagi image 2. Kita masukin ini ke sini. Oh. Oke, kita ambil yang favicon. Gak salah sih, salah. Harusnya aku bikin di sini HTML-nya biar masuk ke sini. Oke. Aku coba bikin ya. HTML-nya aku coba bikin di sini, tambah index 2. Oke. Wih. Oke, body langsung aja image. Nah, ini baru. Nah, masukin tuh image Bima. Coba ya. Open. Loh, kok gak ada ya dia? Oke, berarti harus keluar lagi. Jangan langsung gini, harus keluar. Berarti image dulu, masuk ke image, terus masuk ke iya kan, gitu kan. Terusnya dia gak ada. Waduh, jadi bingung sendiri. Kita menggunakan kalau di dalam ini bisa juga gini sih. Misal kita kan ingin ngambil ini ya, kita klik ini, terus ada kalau gak salah, nah copy relatif. Susah tuh, paste aja. Lah, begini ya, coba dia gak mau bang. Tuh kan, aku kan bikin kalau komentasi tema image. Aku sekarang berada di dalam image 2. Oke, image 2. Kasih H1 aja dulu. 1, 2. Bingung. Oke, terus cara ngaksesnya gimana bang? Cara ngaksesnya kayak gini. Kita keluar dulu foldernya, masuk ke ke Bima langsung gitu.
Nah, ini yang dimaksud titik-titik 2 tuh. Titik-titik 2. Nah, keluar satu level. Oke. Bukan di sini. Keluar satu level. Oke, terus panggil Bima. Oh, gitu. Gak perlu image berarti. Walah. Gitu ya. Terus yang ini gimana ya? Yang ini silakan PR-kan kayaknya. Yang ini PR-kan saja. Tapi harusnya bisa sih. Tapi biasanya aku sih kayak langsung aja. Kayak image. Oh enggak, kalau nggak ada berarti ya pakai image. 5. Ya kayak gitu. Udah hilang. Coba pakai titik-titik 2. Nggak mau dia. Pakai slash lagi di sini. Gimana cara ngaksesnya kalau gini? Aku juga jadi penasaran nih. Aku pengen ngakses folder ini. Kan di dalam. Aku baru nemu kayak gini loh. Jadi bingung. Oke. Kita keluar. Ya, cara satu-satunya kayak gini ya. Keluar satu folder. Coba kalau kita .html. Oh, salah penulisan nih. Tapi gak ngaruh sih, sudah ada dot-dotnya. Oh, kalau keluar ya, jadi kesini nih. Ini kan, nah ke index HTML yang ini gimana nih? Kita anggap ini aja apa sih namanya? Text. Oh, nggak ada. Kita keluar aja. Nah, HTML cina. Masuk, ada index. Nah. Gitu ya caranya. Oke. Ini di save. Ini. Nah, jalan. Ntar dulu. Yang ini kita benerin dulu deh. Kan diubah ya itunya. Apa namanya? Image, jangan image harusnya. Aduh, oke, link aja link ya. Apa kalau link apa biasa namanya? Aduh. Drive-nya kita kayak tadi ya, keluar di folder, nggak berarti kita ke folder root. Nah, HTML berarti yang ini aku berada di folder ini nih, dokumentasi front end. Terus masuk ke HTML, index seperti itu. Oke, kita nah klik, muncul, ada dia. Yang ini ada. Ini gak ada. YOLO Beam, kenapa nih? Oke, kita coba dengan cara index.text2. Ini pakai 2 lah. Rename.
Indeks close. Indeks 2. Oke, berarti jangan di indeks 2, kita copy aja ininya. Copy paste. Klik sini. Oke, ini mah terlalu panjang ya paste-nya. Kita ctrl aja. Copy relatif. Harusnya nggak gini lah. Coba lagi buka. Oke, not found katanya. Oh, aku berada di image 2 index. Kita harus keluar dulu berarti. Ya, keluar. Masih belum. Berarti kita keluar lagi. Masih di dalam ini kayaknya. Kita keluar lagi. Nggak gitu ya harusnya. Bentar deh. Kalau kita copy paste-nya, kan ini kejauhan ya. HTML index. Kalau ini makan fullnya juga nggak kedetek dia. Kayaknya salah lagi. Ayo. Mau dia? Ayo. Oke. Begitu dulu mungkin. Sengaja ya. Biar teman-teman bisa ngulik. Kalau yang benar ngikutin, aku juga pasti ngulik lagi. Karena jangan mentok di sini-sini aja pembelajaran kita. Oke, masih bersama saya Givari Renal Biantara. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk komen ya. Silahkan berkomentar yang positif. Mari kita ubah Indonesia, anak-anak muda Indonesia menjadi digital talenta digital yang sangat baik. Oke, see you next time and bye bye. Dadah.